Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian database-nya. Di sini saya membuat database yang berjudul CI_penjualan. Di dalam database ini saya membuat 6 tabel yang isinya barang, data toko, detail_penjualan, kasir, pengguna, penjualan. Di dalam tabel barang terdapat ID, kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, stok, satuan, dan gambar. Di dalam data toko, ada ID, nama toko, nama pemilik, nomor telepon, dan alamat. Di dalam data penjualan, ada nomor penjualan, nama barang, harga barang, jumlah barang, satuan, dan subtotal. Di dalam tabel kasir, ada ID, kode kasir, nama kasir, username kasir, serta password kasir. Di dalam tabel pengguna, ada ID, kode pengguna, nama pengguna, username pengguna, dan password pengguna. Di dalam tabel penjualan, ada ID, nomor penjualan, nama kasir, tanggal penjualan, jam penjualan, serta total. Database ini saya koneksikan di config di database PHP di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Fakih Pratama dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema penjualan bunga dengan nama toko Ivan Floris. Di sini ada controller dashboard. Controller dashboard ini memiliki public function construct yang berisikan parent construct. Lalu ada session login. Di session login ini ada dua role, yaitu role kasir dan admin. Lalu data aktif dashboard. Lalu ada meload model barang, meload model kasir, model penjualan, model pengguna, dan model toko. Di bawahnya ada public function index yang berisikan data dari title, lalu data dari jumlah barang, data dari jumlah kasir, data dari jumlah penjualan, data dari jumlah pengguna, data dari jumlah toko, dan meload view dashboard. Selanjutnya ada view dashboard yang berisikan CSS untuk tampilannya. Di sini ada CSS untuk load sidebar, load top bar, lalu ada CSS untuk menampilkan jumlah barang, lalu ada jumlah kasir, jumlah transaksi, lalu ada jumlah pengguna, profil toko, dan user yang sedang login. Di bawahnya ada footernya. Untuk tampilan halaman dashboard, di sini ada jumlah barang yang berisikan 10 barang, lalu ada jumlah kasir yang berisikan 5 kasir, dan di sini ada jumlah transaksi yang berisikan 5 transaksi. Lalu ada jumlah pengguna, di sini ada 1 pengguna. Di bawahnya ada profil toko yang menampilkan nama toko, nama pemilik, nomor telepon, dan alamatnya. Di sebelahnya ada user yang sedang login. Di sini user yang sedang login itu yaitu admin. Selanjutnya ada model manajemen pengguna. Di sini untuk menampilkan manajemen pengguna dengan menggunakan tabel yang berisikan public function lihat, public function jumlah, public function lihat ID, public function lihat username, public function tambah, public function ubah, lalu public function hapus. Dan selanjutnya ada view dari manajemen pengguna. Yang pertama ada view lihat. View lihat ini berguna untuk menampilkan CSS view lihat. Lalu ada tambah yang berguna untuk menampilkan tambah. Lalu ada ubah yang berguna untuk menampilkan ubah. Lalu di sini adalah tampilan dari hasil manajemen pengguna yang berisikan tabel kode pengguna, nama pengguna, user, password, dan aksi. Jika kita ingin menambahkan pengguna, klik tambah, lalu masukkan nama pengguna, misalkan kasir Alan. Lalu masukkan username-nya dengan username kasir dan passwordnya kasir. Lalu kita simpan dan pengguna berhasil. Jika kita ingin menghapus pengguna, klik hapus, lalu OK. Pengguna berhasil dihapus. Di sini saya akan menjelaskan bagian penjualan PHP.
Di sini ada public function construct. Di sini ada session login, ada 2 role yaitu kasir dan admin. Kemudian ada date default time zone Asia atau Jakarta. Kemudian ada di slot model barang, di slot model penjualan, di slot model detail penjualan, kemudian data aktif penjualan. Kemudian ada public function index dengan title atau judul data penjualan. Kemudian public function tambah dengan judul tambah penjualan. Proses tambah. Dalam proses tambah ada data penjualan, nomor penjualan, nama kasir, tanggal penjualan, jam penjualan, serta total. Jika model penjualan ditambah dari data penjualan serta dari data detail penjualan, untuk string i sama dengan 0. String i itu jumlah barang yang dibeli. Maka jika berhasil, pemberitahuannya invoice penjualan berhasil dibuat. Kemudian ada public function detail dengan judul detail penjualan. Ada public function hapus. Kemudian ada public function get all barang, public function keranjang. Kemudian di sini model detail penjualan. Di sini model menampilkan tabel detail penjualan. Ada public function tambah, lihat nomor penjualan serta hapus. Kemudian ada model penjualan, menampilkan tabel-tabel dari penjualan. Ada public function lihat, jumlah, lihat nomor penjualan, tambah serta hapus. Kemudian di sini ada bagian views, foldernya partials. Di sini footernya saya menambahkan link untuk menambahkan gambar bunga. Di head ini adalah settingan CSS dengan link bootstrapnya. Kemudian JS di sini juga adalah base URL dari bootstrap. Kemudian di sini ada sidebar. Sidebar di sini adalah tampilan di samping dengan judul aplikasi penjualan. Kemudian dashboard, kemudian barang, kemudian kasir, kemudian transaksi. Di dalam transaksi ada transaksi penjualan. Kemudian ada manajemen pengguna serta profil toko. Kemudian ada top bar. Top bar ini adalah bagian atas tampilan. Serta di sini ada navigasi item, user informasi. Di sini usernya adalah Heaven Florist. Selanjutnya di sini ada detail PHP di views. Di sini detail PHP isinya adalah script CSS untuk memperlengkap tampilan aplikasi kita. Di sini ada detail penjualan, nomor penjualan, nama kasir, serta waktu penjualan. Kemudian ada tabel-tabel nomor, nama barang, harga barang, jumlah, dan subtotal. Kemudian di sini untuk detail penjualannya ada number format. Number format di sini bertujuan untuk membuat harga barang di sini menjadi nominal rupiah. Di sini kan harga barangnya kita tidak pakai ketentuan rupiah. Namun dengan adanya number format tersebut dari database yang tidak ada ketentuan rupiah di localhost di sini menjadi rupiah seperti ini. Kemudian di sini ada footernya. Kemudian ada keranjang. Di keranjang di sini nama barang, harga barang, jumlah satuan subtotal. Di sini bisa kita lihat di sini. Jadi ada nomor, nama barang, harga barang, jumlah, subtotal. Kemudian ada view penjualan lihat. Lihat di sini ada script CSS untuk melengkapi tampilan melihat daftar penjualan. Kemudian ada tambah. Di sini juga ada script CSS untuk melengkapi tampilan tambah. Di sini kita bisa memproses tambah dengan memasukkan nomor penjualan, kode kasir, nama kasir, tanggal penjualan, serta jam. Kemudian ada data barang.
memasukkan nama barang, serta memilih barang. Kode barang, harga barang, jumlah subtotal. Kemudian ada login PHP. Di sini adalah script CSS dari tampilan loginnya yang telah disediakan dari Bootstrap ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian transaksi penjualan. Di sini transaksi penjualannya telah terjual bunga-bunga dengan nomor penjualan A0013 yang menjual Adelia tanggal penjualan tanggal 10 bulan Maret tahun 2021 pukul 1:26. Total penjualannya ada 9.850. Kenapa totalnya ada banyak? Kita di sini klik aksinya, kita untuk melihat sama ya. Nomor penjualannya, nama kasirnya, waktunya, nama barangnya. Telah terjual bunga Snow Lily Rose Hand, harga barang satuannya 985.000, jumlah terjualnya 10 buket, maka totalnya 9.850.000. Kemudian di sini ada nomor penjualan A0014 dijual oleh Anggi, tanggal penjualan tanggal 10 bulan 6 tahun 2021 pukul 7:05. Di sini harganya sepertinya sama. Kita lihat Anggi telah menjual bunga Sweet Serenity Hand dengan harga barang 985.000, satu buketnya telah terjual 10 buket. Kemudian ada nomor penjualan A0016 telah dijual oleh Alan dengan tanggal 29 bulan Mei tahun 2021 pukul 3:10. Di sini totalnya 8.775.000. Kita lihat Alan telah menjual bunga apa. Di sini Alan telah menjual bunga Winter Sonata White Rose Crescent dengan harga barang 585.000, telah terjual 15 buket. Totalnya 8.775.000. Kemudian di sini ada bunga B0027 telah terjual oleh Dini pada tanggal 7 bulan September tahun 2021 pukul 2:24. Total penjualan Dini adalah 11.550.000. Kita lihat Dini telah menjual bunga apa. Dini telah menjual karangan dengan versi Beleza. Harga barangnya 385.000 dengan jumlahnya 30 karangan selamat. Sehingga totalnya 11.550. Kemudian di sini ada B0029 telah terjual oleh Rizky pada tanggal 1 bulan Desember tahun 2021 pukul 10 malam lewat 14 menit. Rizky telah mendapatkan penjualan sebesar 12.700. Kita lihat Rizky di sini telah menjual apa? Di sini Rizky telah menjual bunga Beach Farewell dengan harga 635.000 berjumlah 20 karangan berduka. Maka Rizky mendapatkan 12.700.000. Kemudian di sini fungsi search ini untuk mencari jika di sini sudah banyak penjualan tetapi ada yang ingin dilihat, misalkan kita ingin melihat nama Dini, maka kita ketik saja Dini lalu langsung keluar di sini Dini. Kemudian ini ada fungsi hapus. Saya akan mencontohkan fungsi hapus ini. Lalu ada pemberitahuan apakah Anda yakin. Jika saya yakin, saya tekan OK. Kemudian di sini sudah terhapus. Jika ingin menambahkan lagi, kita bisa ke sini. Di sini nama Anggi sudah terhapus ya. Itu berarti koneksinya berhasil. Kemudian saya akan menambahkan kembali. Di sini ID-nya 3, nomor penjualannya seperti tadi A0014, nama kasirnya Anggi, tanggal penjualan tanggal 10 bulan 6 tahun 2021, jam penjualannya jam 7:05, totalnya 9.850.000. Di sini sudah berhasil. Telah terlihat Anggi sudah tertambahkan di sini. Kita lihat lagi di sini. Kita refresh. Di sini sudah ada ya, sudah masuk lagi Anggi. Kemudian kita lihat di sini yang telah ditambahkan ada terdeteksi bahwa nomor penjualannya A00. Di sini saya akan menjelaskan controller toko PHP. Di sini ada kelas toko extends, yaitu controller. Ada public function construct yang berisi load model dan data aktif. Lalu di sini ada public function index yang berisi data title profil toko dan data toko. Lalu ada load view toko. Lalu di sini ada public function proses ubah yang berisi nama toko, nama pemilik, nomor telepon dan alamat. Kemudian di sini ada if else. Jika profil toko berhasil diubah, maka akan muncul tulisan profil toko berhasil diubah. Apabila jika gagal, akan ada tulisan profil toko gagal diubah. Model mtoko, di sini ada public function lihat yang berfungsi untuk menampilkan tabel profil toko. Lalu di sini ada public function ubah yang berfungsi untuk mengubah data profil toko.
Kemudian di field toko PHP, di sini berfungsi untuk menampilkan bagian data profil toko. Lalu di sini ada form, berfungsi untuk mengubah data profil toko. Ada nama toko, nama pemilik, nomor telepon, dan alamat. Jika profil toko di running, maka tampilannya akan seperti ini. Apabila kita ingin mengubahnya, kita tinggal klik ubah. Lalu kita klik apa yang ingin kita ubah. Jika sudah, kita tinggal klik simpan. Maka perubahan data toko berhasil diubah. Saya akan menjelaskan coding barang.php. Yang pertama ada public function construct. Di sini ada session login, role-nya kasir. Lalu ada public function index. Isinya ada title data barang, awal barang sama nama barang. Selanjutnya ada view, lalu ada public function tambah. Ada session login untuk role-nya kasir. Lalu ada session set place data, tambah data hanya untuk admin. Lalu selanjutnya yang public function proses tambah, proses ubah, dan hapus. Codingannya sama seperti yang di atas. Selanjutnya ada mode barang.php yang berisi tentang public function lihat jumlah, lihat stok, lihat ID, lihat nama barang, tambah, min stok, ubah, dan hapus. Codingan ini berfungsi untuk memunculkan tabel-tabel yang telah disebutkan tadi. Selanjutnya ada lihat.php, yaitu di sini ada base URL-nya, barang. Lalu jika session loginnya admin, maka admin bisa mengekspor atau menambah barang. Selanjutnya admin juga bisa mengubah barang dan nanti akan muncul return confirm apakah Anda yakin. Akan ada pilihan OK. Selanjutnya barang akan terhapus atau akan ubah. Lalu selanjutnya ada tambah.php. Di sini fungsinya untuk menambahkan barang. Di sini disediakan form untuk menambah barang. Di sini ada label kode barang, input type text, masukkan kode barang, lalu ada nama barang, input type text, masukkan nama barang, lalu ada harga beli, input type number, masukkan harga beli, lalu ada di sini harga jual, input type number, masukkan harga jual, dan seterusnya. Lalu di sini label satuan. Dan di sini kita memakai option value yang berisi buket, karangan selamat, dan karangan berduka. Selanjutnya ada ubah barang. Di sini sama seperti di sini fungsinya adalah untuk mengubah barang. Isinya sama seperti ditambah barang tadi. Jadi fungsinya sama semua. Kemudian jika data barang kita run, hasilnya akan seperti ini. Di sini ada tabelnya, isinya ada nomor, hari barang, nama barang, harga beli, harga jual, stok, dan di sini fungsi aksinya di sini adalah untuk menambah atau menghapus barang. Lalu jika ingin melihat gambar-gambar bunga, bisa klik yang di bawah ini, lalu akan muncul gambar bunganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mahendra dengan NIM 1200615. Di sini saya akan menjelaskan skrip kasir PHP. Yang pertama, di sini saya menggunakan kelas kasir extend CI controller, lalu public functionnya construct, parentnya juga construct, lalu saya menggunakan if this session, lalu login, role sama dengan kasir, dan this, lalu session, lalu login. Lalu saya menggunakan role dan sama dengan admin, lalu redirect. Dan di sini saya juga menggunakan fungsi this data aktif sama dengan kasir, dan this plot model kasir dan kasir. Lalu yang kedua ada public function index. Di sini saya menggunakan fungsi this data title sama dengan data kasir. Lalu this data all kasir sama dengan this. Lalu kasir dan lihat. Lanjut ada this data no sama dengan 1. Nah, di sini ada this plot view kasir atau lihat, dan this data. Lalu yang ketiga ada public function tambah. Nah, di sini saya menggunakan kode if, lalu this session login, lalu row sama dengan kasir, dan this session set flash data error, tambah data hanya untuk admin, lalu redirect penjualan. Nah, di sini ada this data title sama dengan tambah kasir. Lanjut this plot view kasir atau tambah,
Lalu yang keempat ada public function proses tambah. Di sini sama menggunakan if di session login row sama dengan kasir. Lanjut ada di session set place data error, tambah data hanya untuk admin. Lalu redirect-nya yaitu penjualan. Dan lanjut ada data, ada kode kasir, this input post, lalu kode kasir. Ada yang kedua ada nama kasir, this input post nama kasir. Yang ketiga ada username kasir, this input post username kasir. Yang keempat ada password kasir sama dengan this input post password kasir. Lalu ada if this mkasir tambah data di session set place data sukses data kasir strong berhasil strong ditambahkan. Lalu redirect-nya yaitu kasir. Lalu ada else di session set place data error data kasir strong gagal dan strong ditambahkan. Lalu redirect-nya sama seperti di atas yaitu kasir. Lalu yang kelima ada public function ubah ID. Lalu di sini ada if di session login row sama dengan kasir. Lalu ada di session set place data error ubah datanya untuk admin. Lalu redirect-nya penjualan. Lanjut ada this data title sama dengan ubah kasir dan this data kasir sama dengan this mkasir lihat ID. Lalu ada di slot view kasir atau ubah fungsinya this data. Lalu ada public function proses ubah ID if this session login row sama dengan kasir. Di session set place data error ubah datanya untuk admin redirect penjualan. Lalu ada data kode kasir this input post kode kasir. Lalu ada nama kasir this input post nama kasir. Ada username kasir this input post username kasir. Lalu yang terakhir ada password kasir this input post password kasir. Lalu ada if this mkasir ubah data ID di session set flash data. Lalu ada sukses data kasir strong berhasil lalu strong diubah redirect kasir. Else di session set flash data error data kasir strong gagal lalu strong diubah redirect-nya sama seperti yang di atas yaitu redirect kasir. Public function hapus ID lalu if ada di session login role sama dengan kasir. Lalu di session set flash data error hapus data hanya untuk admin redirect penjualan. Lalu ada di kasir hapus ID di session set flash data sukses data kasir strong berhasil strong dihapus redirect-nya kasir. Di sini sama saja cuman perbedaannya di sini saja error. Lalu seterusnya sama sampai redirect. Nah, lalu public function exportnya itu kita menggunakan DOM PDF sama dengan new DOM PDF. Dis data perubahan, dis M usaha lihat. Lalu ada dis data all kasir, dis M kasir lihat. Lalu ada dis data title sama dengan laporan data kasir. Dis data no sama dengan 1. Lalu ada DOM PDF, set paper A4 landscape. HTML, di slot, view, kasir atau report, dis data true. DOM PDF, slot HTML kita hapus diganti HTML dan DOM PDF kita menggunakan render. DOM PDF stream laporan data kasir, tanggal date, DFV, array, attachment sama dengan false. Lanjut script yang kedua ada login PHP. Yang pertama kita menggunakan class login extension CI controller, public function construct parent-nya, construct juga date default time zone set Asia atau Jakarta. Lalu di slot modelnya ada yang kasir sama seperti yang tadi. Lanjut ke public function index, di slotnya view-nya itu login. Public function proses login yaitu ada if this input post role sama dengan kasir. This proses login kasir this input post username. Else if this input post role sama dengan admin. This proses login admin this sama dengan input post username. Lalu else itu scriptnya alert role tidak tersedia. Lanjut protected functionnya proses login kasir username get kasir sama dengan this from kasir lihat username. If ya get kasir, lalu ada if get kasir password kasir sama dengan this, lalu input, lalu post password. Sessionnya itu ada yang pertama ada kode get kasir, lalu kode kasir, yang kedua ada nama get kasir nama kasir, yang ketiga ada username get kasir username kasir, yang keempat ada password get kasir password kasir, yang kelima ada role this input post role, yang keenam ada jam masuk get is. Lalu di session set user data login session. Di session set place data sukses strong login strong berhasil. Lalu redirect ke dashboard. Lalu ada else di session set place data error password salah. Lalu ada else lagi yaitu di session set place data error username salah redirect. Di sini protect functionnya sama saja seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Lanjut ke script yang ketiga ada logout PHP. Yang pertama ada tag PHP-nya, lalu class logout extend CI controller, public function index, this session destroy redirect. Lanjut ke script selanjutnya yaitu yang berada di model kita buka mkasir PHP. Nah di sini mkasir PHP penyimpanannya sudah beda kalau yang tadi di controller sekarang di model.
Pertama ada kelas M kasir extend CI model, protected table sama dengan kasir, public functionnya lihat, query sama dengan get this table, returnnya query result, public function jumlah, query sama dengan get this table, return query lalu 6 row, public function lihat ID, query get where this table ID did, return query row, public function lihat username kasir, query get where this table username kasir, returnnya query row, public function tambah data, return insert table data, public function ubahnya data ID, query set data, lalu ada query where ID, lalu ada query update table, return query, public function hapus ID, return delete table ID. Lanjut kita ke script yang selanjutnya yang berada di view. Ini kita tutup dulu, kita pencet view. Di sini kita klik barang. Lanjut ada lihat PHP. Nah, di sini ada head PHP di slot view partial head PHP, lalu bodinya page-top, div wrapper, load side. Di sini menggunakan load sidebar, lalu ada content wrapper class di flat column. Nah, ini contoh-contohnya. Lalu kita menggunakan load top bar juga, dan PHP di slot view-nya partial atau top bar. Lalu ada div class container fluid. Terus kita menggunakan div class float right juga, PHP if di session login, terus sama dengan admin. Lalu di sini kita menggunakan base URL barang atau export, class btn, lalu kita menggunakan class file pdf juga. Lanjut ada if di session flash data success, div class alert sukses, alert dismissible, fetch show row alert. Lalu ada else if-nya yaitu di session flash data error, dan di sini ada dengar alert dismissible, fetch show row alert. Lalu ada button tipe, button class sama dengan close data dismiss alert, area label sama dengan close. Lalu kita menggunakan span area hidden true time spam. Lanjut ada PHP and if, div class card show, div class card header strong daftar barang, strong div. Lalu ada div class card body, div class table responsive, table class sama dengan table border, ID data table with 100% self patching. Lalu ada di sini menggunakan head, TD nomor, TD kode barang, lalu TD nama barang, TD harga beli, TD harga jual, TD stok. Lalu di sini ada if, kita menggunakan di session, login role, sound dan admin, TD-nya itu aktif, PHP and if ya. Lalu ada PHP forage, all barang, as barang. Lalu di sini ada TD no, TD barang, lalu kode barang, TD barang, nama barang, TD RP, number format, barang harga beli, 0, lalu ada number format juga barang harga jualnya 0, dan lalu barang stok, straw upper, barang satuan, lalu ada if, di session login role sama dengan admin, lalu ada ref, base URL barang atau ubah, barang kode barang, lalu kelasnya ada btn, lanjut one klik, returnnya confirm, apakah Anda yakin, ref base URL barang atau hapus barang kode barang, kelas btn. Dan di sini ada end if, and row forage, nah di sini ada load footer PHP, di slot view, partial atau footer PHP, ini tagnya footer PHP, lalu ada di PHP di slot view, partial atau JS PHP, lalu ada base URL kita menggunakan sbadmin, dan base URL juga kita menggunakan sbadmin vendor database jQuery data table min, lalu yang terakhir ada sbadmin vendor database data table, lalu bootstrap min JS. Lalu ada tambah PHP. Yang pertama ada head PHP di slot view, partial atau head PHP, lalu ini tuh script-scriptnya, body ID page-top, lalu ada load sidebar, partial sidebar, lalu ada load top bar, ada partial atau top bar, lalu ada div class container fluid, div class clear fix, div class float left, satu class, lalu div class float right, lalu ada div class row, call md, lalu div class card shadow, div class card header, strong, isi form di bawah ini. Lanjut ada form action, base URL barang atau proses tambah, ID form tambah, method post, div class form row, lalu ada div class form group call md6, dan label for sama dengan nama barang, strong nama barang. Input tipe teksnya, name nama barang, placeholder yang masukkan nama barang, auto complete off, form control required. Lalu ada div class from row, div class form group call md6, lalu label for harga beli, strong label, input tipe number, name sama dengan harga beli, placeholder, masukkan harga beli, auto complete off, class form control required. Lalu ada div class from group all goal, label for harga jual, strong harga jual,
lalu input tipenya number, name harga jual, place order masukkan harga jual, autocomplete of kelas sama dan form control. Div kelasnya form row, lalu ada label for stock, strong stock, lalu ada input tipe number name stock, place order masukkan stock, lalu autocomplete kita off, kelasnya form control. Div class from group call MD6, lalu ada label for satuan, select name satuan, lalu option value-nya silakan pilih, terus lalu option value-nya piece, sachet, renceng, pack, kilo, dan ounce. Lalu div class form grupnya, yaitu ini tag-tagannya tipe submit, kelas BTN primary, kelas papa save, lalu ada button tipe reset, kelas BTN. Lalu ada PHP di slot view, partial atau footer PHP. PHP di slot view, partial, JS PHP. Lanjut, yang terakhir ada ubah PHP. PHP di slot view, partial hit PHP, lalu bodinya kita pack top, div-nya wrapper, load sidebar. PHP di slot view, partial sidebar sama seperti tadi, lalu ada load topper, sama, lalu ada div class container fluid, div class float leaf, lalu ada div class float right, lalu ada div class row, dan div class shadow, lalu ada div class card header, strong, isi form di bawah ini, lalu ada form action base URL barang atau proses ubah, barang kode barang, ID form tambah, metode post. Lalu ada div class form group call MD, ada label for kode barang strong, kode barang, input tipe, text name sama dengan kode barang, plus order masukkan kode barang, autocomplete off, class form control. Lalu ada label for nama barang, strong nama barang. Lalu ini sama seperti di atas, membedakannya ini kode barang, ini nama barang. Selebihnya sama. Lanjut, label for harga beli, strong harga beli. Lalu ada nama name harga beli, plus order masukkan harga beli. Selebihnya sama seperti yang di atas. Lalu ada div class harga jual beli, harga jual, lalu numbernya harga jual, plus order masukkan harga jual, autocomplete sama seperti yang tadi. Lalu di sini ada label for stock, strong stock, lalu input tipenya number name, plus order masukkan stock, autocomplete off from control. Lalu di sini ada label for satuan, strong satuan, lalu ada option value-nya silakan pilih, dan option value-nya ada bucket, barang satuan, bucket selected, lalu ada option value karangan, lalu ada option value karangan juga, dan barang satuan karangan selected, karangan berduka, dan karangan selamat. Lalu ada div class from group, button tipe submit, kelasnya BTN primary, kelasnya papa save, lalu simpan, button tipe reset, kelas BTN denger, kelas papa time, lalu di sininya NBSP-nya menggunakan batal, dan lalu di sini NBSP-nya menggunakan simpan. Lalu ada load footer, PHP di slot view, partial atau footer PHP tag-nya, lalu ada di slot view, partial atau JS PHP. Di sini ada tampilan data kasir. Berikut ada daftar kasir yang berisikan tabel nomor, kode kasir, nama kasir, username, dan password. Aksi di sini untuk mengubah atau menghapus data kasir. Jika ingin menambah data kasir, ada di sini. Di sini saya akan mencoba menghapus data kasir. Di sini tinggal klik hapus, lalu klik OK. Maka data kasir berhasil dihapus.